Apakah kamu sering menyediakan waktu untuk dirimu sendiri bersekutu dengan Tuhan? Atau apakah kamu selalu terburu-buru? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Dalam bacaan Injil hari ini, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dalam Markus 6 ayat 30-34, Yesus menyuruh para rasulnya untuk beristirahat. Setelah kembali dari misi mereka berkhotbah dan menyembuhkan. Tapi meskipun mencari kesendirian, Yesus mengutamakan kebutuhan domba-domba tanpa gembala. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kadang-kadang membutuhkan tersedia untuk waktu Tuhan daripada kepentingan pribadi. Bacaan ini juga menunjukkan keseimbangan yang diperlukan antara waktu aktif dan istirahat, sambil menekankan kepedulian Yesus yang mendalam untuk kelaparan rohani orang-orang. Dalam pesan Angelusnya, Paus Fransiskus merenungkan Markus 6 ayat 30-34, yang mengatakan bahwa agar kita berbelas kasih dan merespon sebaik-baiknya kebutuhan orang lain, kita harus menyempatkan diri untuk beristirahat dan tidak terlalu cemas menyelesaikan segala sesuatu. Paus menambahkan bahwa hanya jika kita belajar bagaimana istirahat, kita dapat memiliki belas kasih. Kita dapat memiliki tatapan belas kasih yang tahu bagaimana menanggapi kebutuhan orang lain. Jika hati kita tidak termakan oleh kecemasan, jika kita tahu bagaimana berhenti, dan bagaimana menerima rahmat Tuhan dalam keheningan dan adorasi. Injil mengundang kita untuk menyeimbangkan hidup kita yang sibuk dengan hubungan abadi yang mendalam dengan Tuhan. Memastikan bahwa bekerja untuk Tuhan tidak menggantikan waktu bersama dengan Tuhan. Bacaan ini memanggil kehidupan yang berpusat pada Kristus, di mana sama-sama aktif melayani dan saat-saat istirahat dapat digunakan untuk melayani tujuan Tuhan. Dalam komunitas, kita diingatkan untuk fokus pada Tuhan dan bukan hanya pada karya Tuhan. Dalam keinginan kita untuk melayani, kita mungkin menjadi terganggu oleh banyak tugas, hingga merasa kewalahan dan kehilangan sukacita. Ketika identitas kita terikat pada apa yang kita lakukan untuk Tuhan, pelayanan menjadi beban daripada sukacita. Kita berisiko menjadiku pada pekerjaan daripada kepada Yesus. Dari kitab Lukas, Saudara Paus Fransiskus mengatakan bahwa Maria dari Betania telah memilih bagian yang lebih baik dengan memprioritaskan mendengarkan Yesus. Ia menekankan bahwa pelayanan itu penting, tapi harus dihidupkan oleh firman Tuhan. Paus Fransiskus menafsirkan pilihan Maria sebagai pelajaran dalam menjaga prioritas rohani yang benar, membina hubungan yang penuh kasih dan penuh perhatian dengan Kristus. Sebelum terlibat dalam atau sambil memberikan pelayanan, Yesus adalah prioritas. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, semoga saya berkomitmen untuk membuat setiap tindakan ibadah, pelayanan, dan ketaatanku kepadamu selalu abadi. Berilah saya hati yang berpusat untuk pemenuhan tujuanmu dalam hidup saya dan dalam hidup orang lain. Bantulah saya untuk hidup dengan pengertian bahwa hidup saya adalah wadah, di mana kemuliaan-Mu dapat terungkap dan kasih-Mu dapat dicurahkan. Dalam semua yang saya lakukan dan katakan, semoga saya dapat membawa kehormatan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.